Re-upload konten short di YouTube bisa mendapatkan real time ratusan hingga jutaan view dalam waktu 48 jamnya. Padahal ini hanya hasil dari konten yang dimodifikasi ulang atau alias sama aja kayak di re-upload. Nah, teman-teman bisa lihat ini channelnya itu umurnya itu udah belum sampai 3 bulan dan sudah mendapatkan real time segini dan juga mendapatkan subscribernya segini ya. Kita akan cek juga di bagian video-videonya, ini udah ada yang mencapai hingga 2,3 juta view dan juga yang lainnya juga ada yang mencapai 1 juta view ataupun ratusan ribu view untuk video-video yang lainnya. Nah, teman-teman pasti bertanya, ini kayak gimana sih? Padahal ini usia channelnya itu belum sampai 3 bulan. Dan tentunya jika teman-teman bertanya itu seperti apa, tentunya juga ada tekniknya. Nah, pada penasaran bagaimana teknik untuk upload bagian konten short di YouTube supaya bisa cepat dimonetisasi? Simak videonya sampai selesai, karena kita akan bahas tuntas semuanya setelah yang satu ini. Kita akan masuk ke teknik awal untuk re-upload konten short biar bisa cepat dijangkau dan bisa tepat mendapatkan banyak view. Nah, sekarang kita masuk dulu di bagian YouTube Studionya. Di sini untuk langkah awal, teknik awalnya, silakan teman-teman riset di bagian kontennya, yaitu yang topiknya yang lagi trending. Nah, jika teman-teman tidak ingin membahas topik yang lagi trending atau teman-teman mempunyai niche khusus untuk channel teman-teman, teman-teman bisa skip untuk teknik yang pertama ini. Nah, namun jika teman-teman tidak mempunyai niche untuk channel teman-teman, teman-teman bisa menggunakan teknik yang pertama ini. Teman-teman cari niche atau topik konten yang lagi trending, yang lagi dibahas. Nah, saya kasih contoh nih, misalnya untuk era sekarang itu kasus yang lagi viral kayak seperti kasus gugatan Hotman Paris kepada si Rasman gitu. Teman-teman bisa comot dari video lain, teman-teman bebas mau comot di media sosial manapun, seperti di TikTok, di Facebook, atau snack video juga boleh. Teman-teman comot dan teman-teman modifikasi sedikit, lalu selanjutnya silakan teman-teman re-upload di channel teman-teman. Itu untuk teknik yang pertama. Nah, sekarang untuk teknik yang kedua. Untuk teknik yang kedua di sini, teman-teman silakan perhatikan di bagian durasi video yang bakalan teman-teman unggah atau yang bakalan teman-teman modifikasi. Nah, di sini saya sarankan teman-teman buat durasi videonya itu seminimal mungkin. Saya kasih saran itu durasinya itu di kisaran 7 sampai 10 detik saja. Karena apa? Karena di sini ketika teman-teman membuat videonya durasinya terlalu panjang di bagian konten shortnya, saya rasa itu mungkin sampai 1 menit teman-teman bikin durasinya, namun isi dari video tersebut kurang menarik, ini akan membuat penonton teman-teman itu men-skip video teman-teman ketika muncul di umpan atau feed short itu sendiri. Nah, ini akan membuat kemungkinan penurunan jumlah penayangan berikutnya jika penurunan durasi tonton dari audiens teman-teman itu sedikit. Nah, jadi maksud saya, jika video teman-teman muncul di feed short dan itu ditonton tidak sampai habis, maka ini akan menurun statistik dari view berikutnya untuk video teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman untuk mengambil di bagian inti topiknya saja. Nah, saya kasih saran itu durasinya itu 7 sampai 10 detik. Yang teman-teman ambil itu inti topiknya saja dari video yang bakalan teman-teman upload. Saya kasih contoh lagi nih, misalkan teman-teman tidak menggunakan teknik yang pertama yang saya sarankan tekniknya yaitu menggunakan topik yang lagi viral. Nah, misalnya teman-teman sudah mempunyai niche khusus untuk channel teman-teman, misal kayak niche-nya itu kayak masak gitu. Nah, jadi jika teman-teman membuat video berupa konten short memasak, boleh teman-teman akan skip di bagian teknik yang pertama yaitu mengunggah di bagian topik yang lagi viral yang dibahas. Nah, jika teman-teman men-skip di bagian teknik yang pertama, teman-teman bisa langsung dimasuk di bagian teknik yang kedua. Gunakan atau edit video teman-teman itu seminimal mungkin durasinya di bagian konten masaknya ya maksud saya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan durasi 7 sampai 10 detik untuk konten masaknya dan yang teman bahas itu di sana itu topiknya yang paling menarik dan yang paling bagus di bagian isi videonya. Jadi nggak perlu panjang-panjang ya. Karena di sini aja udah namanya itu video short, jadi nggak terlalu disarankan untuk terlalu panjang durasinya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga di sini itu adalah bagian editing. Nah, ini saya sarankan teman-teman melakukan editing untuk video short ke 16:9 itu di bagian vertikal.
Nah, kenapa saya sarankan tadi itu teman-teman menggunakan durasi 7 sampai 10 detik? Karena jika teman-teman menggunakan durasi 7 sampai 10 detik, teman-teman menggunakan musik sekalipun menambahkan musik dalam videonya, itu tidak bakalan terkena klaim hak cipta. Karena untuk durasi 7 detik ke bawah, itu teman-teman menambahkan musik itu tidak akan terklaim hak cipta. Nah, jadi di sini untuk di bagian editing, teman-teman pintar-pintarlah untuk memasukkan musik yang lagi trending gitu. Nah, dan usahakan durasinya itu tidak lebih dari 7 detik supaya video teman-teman itu tidak terklaim hak cipta dari musiknya. Sekarang berikutnya untuk teknik keempat itu di bagian langkah-langkah atau teknik penguploadan videonya. Nah, sekarang saya akan coba dulu terlebih dahulu ganti di bagian channelnya ya. Saya ganti ke channel lain. Saya akan tunjukkan langkah-langkah untuk penguploadan video short yang baik dan benar. Dan saya sudah ganti channelnya. Ini di bagian YouTube dashboard ya. Sekarang kita back, kita masuk ke bagian aplikasi YouTube-nya. Nah, di bagian aplikasi YouTube-nya, semisalkan teman-teman sudah selesai melakukan editing video short-nya dan bakalan mau mengupload. Teman-teman silakan klik di bagian lambang plus yang ada di tengah. Kalau ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Lalu kita upload seperti biasanya. Nah, untuk izinkan hanya kali ini, oke. Teman-teman pilih di bagian video short. Oke, saya kasih contoh saja ya. Kita klik tambahkan, lalu teman-teman pilih video yang akan teman-teman upload. Saya pilih saja salah satu, ini hanya sebagai contoh. Misal, saya akan upload di bagian video short-nya yang ini saja. Nah, saya akan coba upload video short yang ini. Nah, setelah masuk seperti ini, silakan teman-teman klik terlebih dahulu di bagian selesai, maka ini akan diproses. Silakan tunggu prosesnya sampai selesai. Dan jika sudah selesai, maka silakan teman-teman centang dan klik berikutnya. Nah, ini tadi juga bebas teman-teman mau memasukkan teksnya apa ya. Nah, untuk di bagian tambahkan detail di sini, teman-teman tidak usah terlebih dahulu untuk memasukkan detail ataupun mempublikasi videonya. Ini untuk visabilitasnya teman-teman bikin tidak publik terlebih dahulu. Nah, sudah selesai seperti ini, lalu teman-teman klik upload. Nah, jika sudah selesai di-upload seperti ini, maka silakan teman-teman kembali ke bagian YouTube Studio-nya. Kita back ini. Lalu kita masuk lagi ke bagian YouTube Studio-nya. Di bagian YouTube Studio, silakan teman-teman klik di bagian konten, lalu ambil di bagian short-nya. Nah, yang ini. Dan teman-teman klik di bagian pensil. Nah, berikutnya baru silakan teman-teman masukkan judul dari konten short yang teman-teman upload. Semisalkan, ini adalah video konten memasak, misalkan ya. Nah, ini kita bikin judulnya seperti ini saja. Nah, setelah teman-teman bikin judulnya, lalu silakan teman-teman masukkan deskripsi. Nah, ini opsional ya. Teman-teman boleh memasukkan, menambahkan deskripsinya sesuai dengan topik konten yang teman-teman upload. Nah, setelah teman-teman memasukkan sedikit deskripsi, lalu silakan teman-teman tag ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman klik di bagian tag pagar. Nah, teman-teman masukkan tagnya itu sesuai dengan video yang teman-teman unggah. Nah, di sini tadi kita upload di bagian konten masak, misal. Nah, di sini saya bikin saja hashtagnya seperti ini. Nah, ini yang sesuai ya dengan tag masakan. Lalu kita bikin juga seperti ini. Dan berikutnya, teman-teman sesuaikan tagnya itu sesuai dengan video yang teman-teman upload. Teman-teman boleh di sini isi sebanyak mungkin ya. Namun saya sarankan jangan terlalu banyak juga. Yang terpenting, ini tag yang teman-teman tulis di video yang pertama, itu saya sarankan untuk di video berikutnya juga mengisikan beberapa tag yang sama. Nah, jadi ini akan konsisten di bagian video yang teman-teman upload itu di bagian satu nice, seperti itu. Jadi untuk audiens itu tidak akan pusing untuk ataupun di bagian sistem YouTube-nya tidak pusing untuk merekomendasikan video yang teman-teman unggah. Nah, ini berdasarkan dari tag yang teman-teman buat. Nah, setelah teman-teman buat tagnya di bagian deskripsi, kita back. Dan silakan teman-teman masukkan lagi di bagian tag yang ini. Nah, di tag yang sini juga teman-teman boleh mengisikan tag yang sama dengan tag di deskripsi juga boleh. Atau mau menambahkan tag yang baru juga boleh. Nah, saya bikin saja seperti ini. Nah, teman-teman jika sudah memasukkan di bagian tag yang di sini, saya sarankan teman-teman masukkan satu tag yang saya buat di sini, yaitu feed short.
Nah, ini salah satu tag yang bakalan memancing sistem untuk merekomendasikan video short yang teman-teman upload atau yang teman-teman unggah di channel teman-teman. Nah, setelah teman-teman isi di bagian tagnya kedua-duanya, di bagian deskripsi pun ataupun di bagian tag yang di bawah, lalu silakan teman-teman klik dipublikasikan untuk video yang teman-teman simpan. Nah, setelah publik, teman-teman boleh klik simpan. Nah, setelah tersimpan seperti ini, berarti video teman-teman sudah dipublikasikan. Nah, setelah teman-teman klik simpan tadi, ini artinya video teman-teman sudah dipublikasikan. Nah, langkah berikutnya untuk teknik yang kelima, silakan teman-teman share terlebih dahulu video uploadan shot pertama teman-teman, baik itu ke teman-teman di grup WhatsApp atau kemana saja, teman-teman boleh set untuk pertama ya, itu untuk memacu view pertama dari video yang teman-teman unggah. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai beberapa perangkat, saya sarankan teman-teman melakukan oplosan sendiri. Untuk teknik oplos, teman-teman boleh cek di tutorial atau di tutorial di channel-channel lain, itu banyak itu yang menggunakan teknik oplosan. Teman-teman boleh menggunakan ini, namun saya sarankan jangan terlalu mencolok. Nah, kalau teman-teman menggunakannya terlalu mencolok, ini bakalan ke-detect sama sistem. Nah, untuk teknik di bagian oplosan saya tidak akan bahas di sini ya. Namun silakan teman-teman share di YouTube juga banyak itu tutorial teknik oplos video. Nah, sekarang untuk teknik yang berikutnya. Setelah teman-teman lakukan share ataupun upload video sendiri, teman-teman boleh melakukan teknik yang keenam, itu di bagian waktu upload yang lebih efektif. Nah, di sini saya sarankan bagi teman-teman yang menggunakan konten short, itu waktu upload yang efektif, jam-jam yang efektif, dan berapa video per hari, itu akan saya bahas ya. Nah, sekarang untuk yang pertama, teman-teman pasti bertanya itu jam yang efektifnya jam berapa sih, Bang? Nah, sebenarnya kalau ditanya untuk jam efektif, itu bebas ya. Namun sekarang jika ditanya itu berapa video sehari untuk upload short, saya mengasihkan saran itu 3-5 video sehari. Nah, itu minimal 3 video dan maksimal 5 video maksudnya. Dan untuk penguploadan, teman-teman silakan kasih rentang waktu dari satu video ke satu video itu minimal 3 jam. Saya kasih contoh, misal teman-teman upload video shotnya jam 8 pagi. Nah, itu upload video satu pertama di hari ini jam 8 pagi. Nah, teman-teman saya sarankan untuk upload berikutnya di jam 10-an atau jam 1 siang. Nah, ini di jam-jam di mana audiens ataupun netizen sedang melakukan aktivitas. Nah, jadi jika teman-teman memberi jarak minimal 3 jam untuk penguploadan video satu ke yang kedua, nah ini akan memberikan rentang waktu untuk diberikan umpan di video teman-teman yang pertama. Nah, jadi jika teman-teman upload di jam 8 pagi, silakan teman-teman lakukan upload berikutnya di jam 10 atau jam 1, dan silakan juga teman-teman lakukan upload yang ketiganya di sekitaran jam 4 sorean. Atau juga teman-teman jika mau mengupload ke yang keempat ataupun yang kelima, itu bisa teman-teman lakukan di jam 8 malam ataupun jam 10-an. Nah, jadi itu waktu-waktu efektif untuk teman-teman melakukan upload video short. Jadi ingat, saya sarankan di sini teman-teman upload minimal 3 video short sehari dan maksimal itu 5 dalam sehari. Karena kalau teman-teman upload lebih dari 5 sehari di bagian video shortnya, ini akan membuat channel teman-teman terkena spam juga. Nah, ini akan kedetek seperti bot. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, saya nggak sempat upload di jam-jam segitu. Nah, saya kasih saran, teman-teman tidak usah repot-repot. Teman-teman silakan lakukan pengediting video kapan waktunya teman-teman sempat. Misal, teman-teman bisa melakukan editing di malam hari. Nah, teman-teman silakan editing sampai 3 atau 5 video di malam harinya. Nah, ini kayak teknik bank video ya. Teman-teman bisa menyimpan videonya terlebih dahulu atau langsung mengupload videonya sebagai upload terjadwal. Saya akan kasih contoh bagaimana caranya mengupload video berjadwal. Setelah teman-teman lakukan editing di malam hari sampai 3 video, yang akan teman-teman gunakan untuk mengupload di besoknya. Sementara di jam-jam yang teman-teman tentukan untuk mengupload besoknya itu teman-teman tidak bisa melakukan upload. Nah, silakan teman-teman lakukan upload terjadwal. Saya akan kasih contoh untuk penguploadan terjadwal yang bisa teman-teman gunakan di fitur YouTube Studio-nya. Nah, silakan teman-teman upload 3 video sekaligus, lalu teman-teman atur di bagian visabilitasnya. Teman-teman pilih di bagian jadwalkan. Nah, di sini ada ya, teman-teman mau mengupload jadwalnya tanggal berapa. Misal saya mau upload tanggal sekarang. Sekarang itu tanggal 26. Kita bikin di tanggal 26, lalu teman-teman klik OK. Dan teman-teman tentukan jamnya. Misalnya saya mau mengupload sekarang di malam hari sekitar jam 10 malam. Nah, di sini saya pilih di bagian pukul 22.00.
Nah, teman-teman klik OK, maka di sini akan disimpan atau dijadwalkan upload sesuai dengan jam dan tanggal yang sudah kita bikin. Nah, jadi teman-teman tidak usah repot untuk upload videonya kapan jamnya, teman-teman bisa upload terjadwal seperti ini. Ini sangat-sangat disarankan untuk mengediting video sebanyak mungkin lalu lakukan upload terjadwal dan ini nggak ribet sama sekali ya. Nah, bagi teman-teman pemula yang mau bergabung ke grup untuk bagi YouTube pemula, silakan bergabung di link Telegram yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi ya. Di sini saya belum membuka kelas, namun bagi teman-teman yang ingin melakukan tanya jawab di grupnya itu bebas. Kalau semisalkan saya punya waktu, nanti pasti akan saya jawab untuk kendalanya ataupun bagaimananya nanti. Nah, namun di sini jika isi grupnya sudah lumayan banyak dan teman-teman mengajukan versi untuk saya membuka kelas, saya akan lakukan nantinya. Namun untuk awal silakan teman-teman bergabung terlebih dahulu di grup Telegramnya dan silakan teman-teman lakukan tanya jawab di sana. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.